Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coba kita cek sound dulu ya. Ibu-ibu, suara saya jelas, ibu-ibu. Ibu-ibu, Assalamualaikum. Apakah suara saya jelas? Nah, saya harus pastikan dulu ibu-ibunya bisa mendengar saya secara jelas. Oh, sebentar ya. Oh, oke. Jelas? Oh, jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Dan saya kehilangan mikrofon tambahan saya. Oh, bentar, bentar, bentar. Saya lupa taruh di mana ya. Kalau Ikhwan, suara saya jelas, Ikhwan. Jelas Ustadz. Jelas Jelas ya. Ustaz. Baik. Ya, Jelas Ustadz. Alhamdulillah jelas Bismillah, Ustaz. Ibu-ibu. Oke, enggak. Alhamdulillah. Ibu-ibu makin jelas saya kira. Oke, Bismillah. Alhamdulillah ya ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa pada malam hari ini melanjutkan kelas ya, belajar baca kitab. Jadi kelas kita ini tidak lagi mempelajari bahasa Arab dari nol ya, tapi formatnya adalah langsung praktek baca kitab dan menerjemahkan. Nah, karena kalau kita belajar ya dari awal lagi gak habis-habis, ya itu terus kayak gitu. Dan saya mohon maaf ya, sebetulnya semalam itu eh, saya sudah siap di meja kerja saya di dengan laptop yang nyala gitu ya. Tapi karena rasa capek yang begitu kuat, ya akhirnya saya ketiduran di meja saya. Ya saya gak sempet ngasih tahu staff saya, gak sempet WA ke grup. Ya akhirnya tengah malam saya bangun, ya saya baru sadar ya kalau sudah lewat waktunya. Tapi kan insya Allah malam ini kita akan lanjutkan teman-teman. Saya akan searchkan dulu hmm, kitabnya ibu-ibu. Sebentar, saya akan searchkan ya ibu-ibu ya. Oleh Ikhwan sudah muncul dari ibu-ibu. Ah, Sebentar ya ibu-ibu ya. Oh sebentar, saya harus copy paste dulu nih. Ya memang kalau dipisah Zoom ini memang agak ribet ya. Tapi gak apa-apa supaya tidak bercampur baur ya antara ibu-ibu sama bapak-bapak ya. Karena kalau bercampur itu
mudaratnya lebih banyak. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, saya copy paste dulu filenya. Ya, oke, saya akan. Ini saya sampai buka dua laptop, gitu kan. Jadi satu laptop untuk para ikhwan, dan laptop satunya untuk ibu-ibu. Ya, kita harus totalitas ya. Gak boleh setengah-setengah. Oke, sebentar. Oh, di sini ya. Halaman 186. 186. Oke. Oke, saya akan share screen ya, Ibu ya. Saya akan share screen. Oke, yang ikhwan sama yang akhwat sudah muncul ya tulisannya. Sudah Ustaz, sudah muncul. Oke, Taib. Terakhir kita baru sampai baris pertama ya, teman-teman ya. Baru sampai i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kita baru sampai di sana ya. Oke, yang ikhwan dulu nih. Ada nggak yang mau jadi volunteer untuk membacakan hmm, al-mas'alatu al-ula sampai dengan ini eh ya sampai dengan bil adil lah. Ya, silakan Pak Putra, volunteer kita nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam Ustaz, Bismillah. Mulai Ustaz. Al-mas'alatu al-ula. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullah wa hafidhahullah. Al-mas'alatu al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyiha Nabihi. nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Baik, ibu-ibu eh, bisa mendengar nggak yang Ivan baca? Oh, mati ya. Sorry, sorry, sorry. Wah, cek, cek, cek. Halo, halo, halo. Ah, halo Bu. Masuk ya suara saya. Ibu-ibu. Halo, halo, halo. Oke. Ya, ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Apakah ada yang mau bantu menerjemahkan selain Pak Putra? Coba resen dulu yang mau menjadi volunteer untuk Al-mas'alatul menerjemahkan. ula. Siapa? Coba resen dulu. Yang berani resen. Oke, Pak Alfian, tafadhol. Untuk menerjemahkan. Nah, coba Ustaz. Ya, gak masalah, gak Masalah. apa-apa. Ya, kalau dalam belajar, salah gak masalah. Anda kasih satu pengalaman ya. Dulu kita di Lipia, apa, jurusannya, apa, I'dad. Itu kalau ada ikhwan salah baca gitu ya, terus kita bully, itu kita dimarahin sama syekh. Ya, atau bahkan syekh itu paling marah kalau ada ikhwan baca dan dia terbata-bata gitu ya membacanya, terus kita nggak bantuin ngasih bocoran, nah, itu syekh marah banget. Nah, kenapa? Karena kalau belajar itu salah tuh biasa. Ya kalau nggak salah nggak belajar namanya. Nah, jadi kalau kalau salah gak usah malu, gaspol aja gitu. Atau bang.
Nah, Ustaz. Perkara yang pertama adalah ilmu dan dia adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya akan beralih ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada nggak yang mau coba lagi? Satu orang aja ya sebagai volunteer untuk menerjemahkan. Coba ada nggak ibu-ibunya yang berani? Ada nggak nih ibu-ibu yang berani menjadi volunteer untuk mencoba menerjemahkan? Kalau gak ada, saya tembak aja nih. Hah? Coba ibu, aduh, yang phone Arok, Nur Fauzilah. Assalamualaikum Bu. Ya, Ibu coba terjemahkan Bu. Berani Bu. Ibu Fauzilah berani ya, insya Allah ya. Ah, tafadhol. Al-mas'alatu al-ula, terjemahkan. Ini yang saya kasih tanya itu. Silakan Ibu. Halo Bu, kok gak ada suaranya? Ibu masih di tempat? Halo? Oke, saya beralih aja ya. Silahkan kepada Ibu Aliyah Fauzilah. Assalamualaikum Ibu Aliyah. Halo, Bu Aliyah. Ah, coba Ibu beranikan diri untuk mencoba menerjemahkannya. Oke, baik, skip. Saya beralih ke Ibu April. Halo Bu, Assalamualaikum. Mau coba Bu terjemahkan? Hah? Waduh, kok ada musik-musik. Ya, betul. Coba aja, salah gak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Oke, kita beralih ke masalah nahwu sorof ini. Siap-siap. Yang ikhwan ya, saya tembak aja ya. Kepada Bapak Putra yang membaca di awal tadi. Pertanyaannya Ya. adalah, al-mas'alah ini antum tadi membacanya dengan harokat apa tadi? Dhamma Ustaz. Dhammah. Apa dalilnya apa? Kok antum berani-beraninya baca al-mas'alah itu? Kenapa Dia tidak sebagai fathah aja? sebagai mubtada Ustaz, karena di awal kalimat. Kalau dia mubtada, lantas apa faedahnya? Apa salah kalau dia mubtada? Dia makrifat dikarenakan dia ada alif lam. Terus dia harus marfu Ustaz. Marfu itu apanya itu? Marfu itu apa? Marfu Makanan itu atau apa? harokat doma masalahnya itu. Oke, boleh. Alat lima, tapi alat koreksi ya. Marfu itu kedudukannya. Ya. Kedudukannya. Nah, Nah, salah satu ciri-ciri marfu itu adalah dom, harokat harokat dhammah. doma. Nah, makanya dibaca alam salah tuh. Boleh nggak? Ntar aja kali ya, sambil jalan ya. Masya Allah. Jazakallah khairan ya Pak Putra ya. Nah, Ustaz, oh Ibu-ibu iya. nih, ibu-ibu, ibu-ibu nih. Kita harus fair ya. Ibu Umu Ahnaf. Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu
Umu Ahnaf bisa ini open mic. Kalau nggak bisa saya lempar ke Ibu Nur Faudilah. Assalamualaikum Ibu Nur Faudilah. Baik, pertanyaan untuk Ibu adalah eh, kira-kira nih, kira-kira, kira-kira ya, eh, kata al-ula itu kedudukannya dia apakah marfu' ataukah majrur ataukah mansub? Marfu' betul sekali. Tapi apa alasannya, Bu? Afwan, Anda koreksi ya. Tadi Anda kembali menyampaikan marfu' mansub majrur itu dia bukan kedudukan tapi hukum ya. Kalau kedudukan itu dia sebagai apa? Apakah dia sebagai na'at, sebagai mubtada gitu ya? Saya koreksi ya. Tadi saya agak kembali. Ya, tadi Ibu betul ya. Hukumnya adalah marfu'. Nah, kira-kira nih jabatan dia sebagai apa ya, Bu ya? Al-ulanya. Kalau dia marfu' berarti kemungkinannya entah dia itu mubtada, entah dia itu khobar, entah dia itu naat, ya kayaknya boleh juga dia marfu ya. Atau apa Ibu? Kira-kira apa sih? Gimana? Oke, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Ibu betul. Hukumnya adalah marfu'. Ya, al-ulani dia marfu' hukumnya. Marfu'. Oke. Pertanyaannya adalah kira-kira kata al-ula ini atau ya al-ula ini dia punya jabatan sebagai apa? Kok bisa-bisa dia marfu'? Paham pertanyaannya? Baik. Kalau saya bahas jabatan dia apa, berarti kalau dari marfu' kalau dari marfu'at ya itu di antara kemungkinannya ya bisa jadi dia mubtada, bisa jadi dia khobar, bisa jadi dia naat dan lain-lain. Nah, kira-kira yang mana nih kemungkinannya? Apa jabatan yang tepat untuk al-ula? Nggak boleh tebak aja udah. Khobar, Masya Allah, kalau fikum jawabannya salah. Baik, saya lempar ke Ikhwan ya. Ada yang bisa jawab nggak? Coba saya tembak aja Ustaz, kali ya. Siapa tuh? Siapa tuh? makasih. Coba resen dulu. Karena soalnya gak muncul namanya. Nih, Pak Mukhlis. Kira-kira apa nih Pak ya? Jabatan al-ulanya apa nih? Kok dia marfu dia ya? Al-ula sebagai khobar, Ustaz. Nanti sama kayak jawabannya Ibu Nurfaudilah, kurang tepat. Jadi sebenarnya kita kalau ini saya kasih tahu jalannya apa ya? Cara berpikirnya ya kalau dalam membaca kitab itu ya. Kan kita membaca kitab nih, gak ada harokat, ya kan ya? Gak ada harokat. Terus kita bingung nih. Misalnya al-mas'alah itu sebenarnya ya kalau secara nahu kan ada tiga kemungkinan nih. Bisa al-mas'alatu, bisa al-mas'alati, bisa al-mas'alata. Karena tiganya adalah tanda tanda dalam i'rab gitu ya. Nah, maka logika pertamanya adalah untuk mengetahui nih sebenarnya dibaca apa sih? Dhammah, fathah, atau kasroh. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah dia itu jabatannya apa? Apakah dia punya jabatan sebagai mubtada atau dia punya jabatan atau fungsi sebagai
mudhof atau gimana gitu. Nah, al-mas'alah tuh pasti dia mubtada. Ya. Oke, ketahuan. Ya, sudah terjawab satu pertanyaan. Dia adalah mubtada. Ya, mubtada. Nah, sekarang kita tinggal mengingat-ingat kalau mubtada itu berarti dia masuk kelompok apa ya? Ya, kalau mubtada masuk kelompok yang mana ya? Apa hukumnya ya? Nah, ini memang hafalan. Nah, kalau mubtada itu berarti hukumnya pasti 1000% marfu', pasti itu. Sampai hari kiamat tetap marfu' dia. Gak mungkin mubtada itu majrur, gak mungkin hukumnya mansub. Ya, sampai hari kiamat tetap mubtada itu hukumnya adalah marfu'. Apa itu marfu'? Nah, nanti dilihat aja ya pembahasannya. Oke, kita sudah dapat nih clue nih. Walaupun kita masih belum tahu ya. Kita masih belum tahu nih apakah dibaca dhammah, dibaca fathah atau kasroh. Kita belum punya dalil yang kuat nih. Karena kita harus ilmiah, ya kan ya? Nah, kita sudah tahu dia mubtada. Kita sudah tahu dia pasti marfu'. Nah, sekarang apa ya tanda bacanya? Nah, kalau dia marfu' itu sebenarnya tanda baca macam-macam ya. Nah, tapi kalau dia adalah apa namanya? Isim yang sederhana seperti ini, maka pasti dia dhammah. Nah, pasti dia dhammah. Akhirnya kita tahu lah. Berarti kita bisa yakin dia adalah al-mas'alatu. Karena dia mufrad. Ya. Dia mufrad. Ya, al-mas'alatu. Paham ini cara berpikirnya? Jangan ceritanya paham gak nih? Jangan cerita supaya kita bisa baca kitab. Ya gak paham coba resen dulu. Soalnya penting nih. Kita sampai bertahun-tahun praktek baca kitab, rumusnya gitu. Coba ibu-ibu paham gak nih? Jalan ceritanya. Ibu-ibu, jelas Bu ya? Oke. Yang Ikhwan jelas nggak jalan ceritanya nih? Ya, silakan Pak Dahlan. Eh, ah, Waalaikumsalam. Ustaz. Ini dan saya agak dari dulu saya agak kurang paham ininya Ustaz. Misalnya ini kan al-mas'alatu yang disebut mubtada itu memang harus di awal kalimat gitu. Sesuai namanya Pak, mubtada berarti di awal. Di Dia awal mengawali. mengawali. Kalau Ya. misalnya kalau di bahasa Indonesia saya karena kita orang Indonesia ya, jadi pola pikir saya masih apa? Masih mindset Indonesia. Kalau Hmm. di Indonesia itu kan misalnya kayak misalnya di permasalahan satu kan bisa saja ditulis seperti itu ya. Kalau mubtada itu kan bisa aja karena Ustaz bilang tadi dia mubtada itu marfu. Kalau misal jadi kayak kemarin kan ditambah fi kan jadi huruf jar. Itu Hmm. kalau jadi mas'alati bisa jadi. Tapi itu Hmm. keumumannya di bahasa Arab diperbolehkan seperti itu, Ustaz. Atau memang mubtada itu selalu di depan harus marfu gitu kalau untuk memulai suatu kalimat gitu. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya agak Nah, oke oke bagus 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 pertanyaannya. Kalau sebuah kalimat, oh bentar 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 bentar. Sebentar ya, cas dulu ya. Ada iklan ya dari speaker nih. Ya, pertanyaan Pak Dahlan bagus nih. Apakah mubtada selalu di awal? Jadi, saya kasih tips sederhana aja ya. Kalau pada sebuah jumlah, jumlah tuh kalimat ya. Kalau pada sebuah jumlah itu atau kalimat ya diawali oleh sebuah isim, kan ini isim ya ini isim kan. Itu bisa diduga kuat 95% dia adalah mubtada. Nah, dia di awal kalimat nih, awal banget, ya, ujungnya banget. Dan dia isim pula. Udah, kita bisa husnuzon. Insya Allah Ta'ala 99,99% dia adalah mubtada. Ya, itu. Loh, tapi Ustaz, tapi, di sebelumnya ada fi. Ya,
Orang kan kalau nulis kalimat suka-suka Pak Dahlonnya. Boleh nggak saya nulis kalimat fi masalah? Saya nulis kalimat nih, tapi saya awali fi di awalnya. Boleh nggak Pak Dahlon? Low battery. Please Kok charge. masih nggak ngecas nih? Oh ya Allah, kecabut. Sorry, bentar. Kecabut filenya. Bentar ya, sebentar ya. Eh, 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 eh. Nah, udah sip. Pak Dahlan boleh nggak saya nulis sebuah kalimat nih di awal V? Kalau step ini kan kalau kita buat kan anggapannya boleh-boleh aja sah-sah aja kan Boleh-boleh Sat, ya. aja kan, suka-suka Boleh-boleh saya aja. kan. Nah, kalau kayak gitu berarti hilang udah jabatan sebagai mubtada'nya. Kenapa hilang? Ya karena dia ada V dalamnya sebelumnya. Dan V itu adalah ciri-ciri majrur ya, majrurat. Itu Pak Dahlannya. Ya, terus pertanyaan kedua, emang mubtada itu pasti marfu? Ya pasti. Itu udah hafalannya. Itu udah rumus para ulama. Sebenarnya para salaf di zaman sahabat nggak ada istilah marfu, nggak ada istilah mubtada, nggak ada. Tapi ini adalah istihad dan ikhtiar para ulama di zaman dulu supaya ada rumus baku dari bahasa Arab yang masih asli. Nah gitu. Oke Pak Dahlan ya. Baik, Sat. Terima kasih jazakallah. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab apa jabatan atau fungsional si al-ula. Belum ada yang bisa menjawab secara benar. Assalamualaikum, Tat. Silakan Pak Agung Laksono. Masya Allah. Silakan Pak Izin, Tat. Agung. Ya Eh, Pak Agung ya. mudofun, ya, mudofun Ah, ilahi, Tat. mudofun ilaih dia pasti majrur. Hanya saya udah kasih kunci jawabannya Oh, marfu. maaf. Ya, dia marfu. Memang agak aneh ya loh. Ustaz, marfu itu katanya dhammah. Ini kok mana dhammah yang gak ada? Iya enggak? Ini eh itu eh mangkus, Tat. Isim mangkus. Lah, itu tidak, itu bukan jabatan. Itu bukan jabatan. Oh, Jabatan itu pasti dia entah mubtada, entah khobar, entah naat, entah maf'ul bih, maf'ul ma'ah, dan lain-lain. Oke, yang lain coba, yang lain. Ibu-ibu kalau mau coba gak apa-apa ya. Eh, resen aja Anasat ketemu. coba, coba Ya, Anasat. Bapak siapa ini? Irfan, Sat. Pak Irfan, apa jabatan ini? Presiden, wakil Masalatul presiden, menteri. jabatannya itu al-ula itu naat, Sat. Ah, Masya Allah, mumtaz. Tuh. Jawab sama dia. Apa apa pendalilan antum nih? Kok antum tega-teganya menyalah-nyalahkan yang bilang mubtada? Apa? Dalilnya itu apa? Antum jelas sok Karena jago mengit antum apa? karena mengikuti al-masalah al-masalah itu paling Oke. simpel tuh alif lamnya, Sat. Alif lamnya. Ah, iya. Nah, ini rumus penting nih. Kalau ada dua kata nih, sama-sama dia bersebelahannya, terus sama-sama dia alif lam, atau sama-sama dia gak ada alif lamnya. Nah, itu bisa kita duga kuat adalah naat. Coba cek pembahasan saya tentang bab tawabi' itu aja kok di buku ya. Naat man'ut. Nah, pertanyaan untuk Pak siapa tadi Pak Irfan ya? Pak siapa? Irfan, Sat. Pak Irfan ya namanya. Iya. Oke, pertanyaan saya Pak Irfan. Oke, kita sepakat dia adalah naat ya. Kita sepakat. Kalau naat berarti harokatnya harus ngikut pasangannya. Pasangannya harokatnya apa Pak Irfan? Misalnya harus marfu juga, Sat. Tapi karena dia Enggak. isimnya Domah, fatah, atau kasroh? berdomas, Sat. Domah. Lah, ini mana domah enggak ada? Antum jangan ngiburin kami Pak Irfan. Iya, ada. Karena dia isimnya isim mantus, Sat. Gimana? Isim mantus kalau nggak salah. Maksur. Nah, ini Yang kalau dalam maksur ya, yang nggak berubah ya, kalau yang kalau nggak dalam ilmu apa namanya. i'rab kita sebutnya dia sebenarnya ada domahnya tapi disembunyikan ya. Wa Iya, iya, alamatu jenis raf'ihi mustatir al-dhammatu ya. al-muqaddaratu 'ala alif. Jadi
ini memang agak dalam pembahasannya. Jadi sebenarnya ada dhammahnya, tapi dhammah yang dipaksakan Sembunyikan. atau ditakdirkan. Nah, jadi ada kalanya ciri marfu itu adalah alif. Nah, ini alif ini. Ini kan alif nih, al-ula. Nah, ini alifnya adalah tanda dia marfu. Nah, coba cek lagi pembahasan tentang apa namanya marfu'at ya. Baik, Masya Allah. Masih semangat nggak nih? Atau udah selesai aja nih? Coba masih semangat nggak? Kalau masih saya lanjut. Lanjut, Ustaz. Masih Masih Ustaz, ya. lanjut. Ayo. Ini kita baru bahas dua kata udah 20 menit ya. Baik, sekarang al-ilmu. Ya, al-ilmu. Al-ilmu. Ada yang berani jawab nggak? Kira-kira kita harus tahu ya dia jabatannya apa nih? Al-ilmu. Sebenarnya ini udah ketahuan ya harokatnya dhammah ya. Pasti dia marfu kan. Ya, coba besok saya revisi ya teksnya. Saya coba hapus harokatnya. Tapi ala kulihal siapa yang bisa menjawab kata ya atau kalimat al-ilmu apa jabatannya? Ya, Bu April silakan. Khobar, Masya Allah betul sekali Bu April. Tapi apa Bu? Pendalilannya apa Ibu? Hanya iseng aja atau gimana? Kok bisa tahu? Khobar. Ala adri. Oh, ajib, Masya Allah. Kenapa? Kita apresiasi Bu April ya, Masya Allah. Ikhwani Bu April sudah ngasih bocoran. Jabatannya adalah khobar. Betul ya, khobar. Pertanyaan saya, kalau dia khobar, mana mubtada'nya? Yang Ikhwan dia bisa jawab, Nah, al-mas'alah itu Ustaz. Masya Allah, betul ya Pak Nano ya. Al-mas'alah tuh, ya Masya Allah, udah pintar semua ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut nih. Eh, Wahwa ma'rifatullah. Nah, apakah ada yang bisa jawab wa ini kalau dalam ilmu nahwu wa apa namanya? Wa ibtidaiyah, Ustaz. Nah, mungkin tahu aja kan ya. Ini memang agak sulit sih. Ini namanya atof ya. Atof. Nanti bisa dicek ya. Ini memang agak-agak berat pembahasannya. Khobar, Atof. Ustaz ya. Hal bukan? Atof. Dia atof. Atof Harfun yang kedua. atfin. Ya atof. Ya. Saya nggak tahu apakah soalnya saya nggak bahas di buku saya atof ini. Untuk nggak Tapi gimana? Nggak, saya memang ya? tidak membahas atof di dalam buku saya. Seingat saya nggak saya bahas ya. Tapi kalau ada bisa jawab, saya apresiasi ya. Saya kasih bocoran, wow ini adalah huruf atof. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, mana maktufun? Ada yang tahu nggak? Afwan apa Ustaz pertanyaan Ustaz? Wow, wow ini kan atof. Nah, Maktufnya tahu nggak yang mana? Maktufnya? oh maktuf ke al-ilmu bukan Ustaz? Enggak. Wah, oh Maktufnya bukan. itu maknifah. Maknifah tuh. Tapi saya kasih uzur kalau kalian belum bisa jawab, memang agak susah ya. Atof ini babnya agak susah. Saya ganti pertanyaan aja. Lafzun. Jalalah Allah. Itu kan ketahuan ya harokatnya kasur ya. Nah, saya cuma minta tolong raise hand yang bisa memberikan pendalilan yang kuat. Kenapa harokatnya kasroh? Lafzun jalal Allah ini. Pak, siapa nih? Coba saya lihat chat dulu ya. Pak, coba nih. Pak Andrika Irawansyah. Hadir, Ustaz. Coba antum berikan kami dalilan yang memuaskan. Kenapa lafzun jalal Allah berharokat kasroh? Karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, Ustaz.
Masya Allah mumtaz, betul ya. Kalau begitu mudhofnya yang mana? Marifatul Ustaz. Masya Allah mumtaz ya, betul ya. Betul Afwan ya. Ustaz, mau sedikit bertanya Ustaz. Ya, Tadi pembahasan Ustaz al-ilmu sebagai khabar Ustaz. gimana gimana? Al Yang ilmu sebagai al-ilmu khabar Ustaz, ya. ah, Terus? ah, apakah boleh al-ilmu itu, khabar itu ada alif lam Ustaz? Nah, bagus pertanyaannya. Syukur Ustaz. Bagus pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah al ilmu boleh alif lam? Apakah boleh al ilmu ada alif lam? Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin nanti ada khilaf ya pendapat. Tapi saya kasih mukadimah dulu ya. Dalam ilmu nahwu eh, pembahasannya itu ya sekurang-kurangnya ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Makanya kalau di Lipia itu ada jurusan S1 Lughah namanya. S2-nya ada di Saudi. S3-nya ada. Jadi S1, S2, S3 cuma bahas i'rab ya. Saya kasih gambaran view dulu ya. Jadi kalau di apa di Lipia atau kampus-kampus Saudi sekedar mempelajari lughah ini sampai berapa tuh? 4 tahun tambah 2 tambah 5 ya hampir 10 tahun lebih lah. Hanya bahas masalah i'rab. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kenapa bisa sampai selama itu orang bahas nahwu sorof ya? Anda tahu nggak? Sampai S3 pun orang ada jurusan lughah namanya, jurusan yang membahas nahwu sorof. Anda tahu nggak kenapa sampai sejauh itu pembahasannya? Ada punya ini gambaran? Banyak hilap mungkin Ustaz, karena tinggi bahasanya. Betul, ada khilaf. Khilafnya dalam. Makanya tadi saya sebut di awal, dalam ilmu nahwu ada dua mazhab yang pada terkenal. Saya nggak tahu mazhab yang kurang populer ya, karena saya bukan ahli nahwu juga. Saya kalau di Lipia jurusannya ekonomi syariah ya. Tapi ala kulli hal yang saya pelajari dulu di Mahat, sekurang-kurangnya ada dua mazhab. Pertama mazhab Al-Kufi yang dari Kufah, satunya mazhab apa namanya apa Basrah ya Basrah. Nah, dua mazhab ini nanti ada sudah panjangnya. Ala kulli hal, ala kulli hal, pendapat yang saya yakini khabar itu boleh ada alif lam ya. Tapi saya tidak menutup pintu ya teman-teman ya. Kalau ada pendapat yang eh, ber apa ya bertolak belakang ya. Nah, karena ada khilaf itu tadi. Nah, tapi selama kita bisa memberikan pendalilan yang kuat nggak apa-apa. Dan kan ini pula sebenarnya yang menyebabkan ya banyaknya khilaf pada bab fikih teman-teman. Banyaknya khilaf pada bab fikih ya. Padahal ayatnya sama. Ayat yang dipakai sama ya atau hadis yang dipakai sama tapi hasil hukumnya beda. Hukum fikih ya. Karena masalah i'rab. Jadi i'rab ini membedakan kesimpulan akhir. Kemarin saya kasih contoh ya. Hanya karena Mu'tazilah mengganti harokat dhammah menjadi fathah pada lafaz jalal Allah, mereka kufur. Hanya karena mengganti satu harokat maknanya beda. Nah, apalagi masalah fikih. Beda harokat bisa beda hasil fikihnya. Nah, itu jawabannya Pak. Seperti tadi yang bertanya Pak. Halo, Bapak siapa tadi yang Andrika bertanya? Ustaz. Hah? Ana Ustaz. Saya Andrika. Oh, Pak Andrika ya. Jawabannya itu ya. Bisa. Ya. Kalau sebatas pengetahuan saya gitu ya. Baik. Ya. Nah, tadi saya Ya, menjelaskan syukran Ustaz. Afwan, tadi hanya bertanya masalah maktuf ya. Jadi maktuf itu teman-teman gini, maktuf itu dia huruf salah satu waw ya. Nah, kalau ada huruf maktuf, maka kata setelahnya bakal ngikut kata sebelumnya.
ya, dia ngikut ke kata sebelumnya. Makanya ma'rifatu itu dhammah karena dia maktuf dia. Maktufun alaih namanya. Tapi kalau belum paham gak apa ya, skip aja. Baik. Nah, di saat yang bersamaan dia adalah mudhaf ya. Makanya lafaz jana Allah itu ya dibaca Allahi ya, kasroh. Baik. Oke. Ini pertanyaan yang agak menjebak ya. Ibu-ibu kalau bisa jawab silahkan ya. Rasanya aja. Yang Ikhwan juga. Ya, saya coba turunkan dulu semua tangan ya. Saya turunkan dulu. Oke. Siapa yang bisa memberikan pendalilan? Ya, pendalilan atau alasan ilmiah. Ya. Hmm, mengapa? Ya, mengapa pada kata nabihi, yang ini yang saya kasih tanya apa namanya, person ini, nabihi, ya, kenapa huruf ba-nya itu harokannya kasroh? Oh, sorry, apa namanya, huruf ya-nya kasroh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, huruf H itu sebagai apa? Dia kan dia domir nih. Tapi apa jabatannya? Atau saya ganti pertanyaan lebih gampang ya, biar gak ribet. Huruf H itu apa jabatannya? Apakah Anda bisa menjawab? Huruf H pada Nabihi, apa jabatannya? Ya, Pak Mulyadi silakan. Sebagai mudhofun ilaih, Ustaz. Ya, betul ya, Masya Allah. Yang akhwat, ya sudah tahu jawabannya ya. Kita lanjut nih. Kata sholla, coba ibu-ibu nih, saya mau ke ibu-ibu dulu, yang umahat. Kata sholla, ya pada kalimat sallallahu alaihi wasallam, itu dia isim atau fi'il ya ibu-ibu ya. Coba yang bisa jawab raise hand atau open mic. Ya, silakan Ibu April. Ya, silakan Bu April dijawab fi'il. Kenapa dia fi'il? Apa ciri-cirinya kok? Kenapa Ibu yakin dia itu fi'il? Emang sholat itu maknanya apa Bu? Terjemahannya Bu? Coba yang ikhwannya. Ada yang tahu gak terjemahan dari kata sholat? Kan seringnya kita bersolawat nih. Ya kan? Jadi kita nggak tahu apa terjemahannya sholat itu. Coba yang ikhwan yang bisa jawab raise hand. Jadi Ibu April betul ya. Jawabannya adalah fi'il. Dia kata kerja. Tapi yang tahu nggak apa terjemahannya? Ya Pak Mulyadi silakan. Bersolawat, Mas. Ya betul. Bersalawat. Maka sallallahu berarti siapa yang bersalawat? Kalau kalimatnya sallallahu Allah. Allah ya. Kepada siapa? Alaihi. Hanya kepada siapa? Dhamir Kepada ha ini kembali kepada siapa objeknya? Nabi ya. Nabi. Nabi betul ya. Ya betul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Kemudian wa ma'rifatu dini islami bil adillah. Ma'rifat sama ya, pasti dia domah juga karena dia wa bersambung dia. Domah karena dia waw terus, ataf terus dia. Ya, karena dia ngikut al-ilmu kan. Karena al-ilmu itu dia domah, ya maka si ma'rifah dia juga domah sampai seterusnya. Ya,
Baik. Apakah ada yang bisa menjawab mengapa kata al-Islam dibaca al-Islami? Ya, pada kalimat dinil Islam, mengapa dibaca Islami? Kok gak Islama atau Islamu? Coba yang bisa raise hand. Kalau bisa yang belum pernah menjawab ya. Kita sekarang belajar mendalilkan ya. Kenapa kok kasro? Kenapa kok fathah? Ya. Ada yang bisa jawab kenapa kata ya Pak Nano silakan. Karena mudhofun ilaih Ustaz. Mudofun ilaih. Mudofun siapa? Mudhofnya di ini. Masya Allah mumtaz. Subhanakallah fikum. Terakhir nih. Sungguh terakhir nih ya. Udah mau jam 10 ya. Siapa yang bisa kasih alasan ilmiah? Kenapa dibaca bil adillati? Ya, kenapa tidak adillata atau adillatu? Kalau bisa yang belum pernah menjawab ya. Ibu-ibu, yang ikhwan juga, yang akhwat, coba rasakan yang belum pernah menjawab. Coba Ibu Siti Khadijah. Harfun jar. Masya Allah, betul ya Ibu Siti Khadijah ya, karena diawali oleh huruf ajar ya, yaitu huruf ba. Masya Allah, ya sudah pukul 10 kurang 8 ya. Insya Allah cukup ya, kita pelan-pelan tapi bisa paham banyak insya Allah Ta'ala. Ada yang masih nggak paham nggak satu kalimat tadi? Atau ada yang mau bertanya? Nanti kita dapat naat, kita dapat tadi mubtada, kita dapat khobar, kita dapat atof, ya mudhof, sama harfu jar. Ya, lumayan banyak dapatnya. Apakah ada pertanyaan? Dari anak Ustaz mau nanya lagi Pak Dahlan ya? mengenai apa mubtada tadi, batasan dikatakan mubtada itu apakah dari tanda baca Ustaz, kayak di bahasa Indonesia itu titik misalnya. Misalnya ada satu baris kalimat gitu kan dari kanan ke kiri, yang batasan mubtada itu apa gitu Ustaz? Yang paling gampang dia paling awal. Itu paling basic. Itu paling Kalau basic. kalau itu kayak kan ada titik dua misalnya kayak mas'alatul ula ya. Itu kan ada titik dua. Nah, di al ilmu itu bisa dikatakan mubtada juga. Nah, bagus pertanyaannya. Nah, satu hal yang harus kita pahami, mubtada ini dia bukan jomblo. Dia nggak mau kalau jomblonya. Dia harus ada pasangannya. Di mana ada mubtada, di sana ada khobar. Nah, kalau kita sudah dapat mubtada'nya, nah kita butuh effort yang besar untuk mencari pasangannya siapa nih? Karena pasti ada pasangannya, nggak mungkin hilang. Karena mubtada nggak suka yang namanya jomblo, dia harus punya pasangan. Nah, jadi yang paling kuat, yang paling memungkinkan menjadi pasangannya adalah al-ilmu. Makanya kita bisa husnudzon, al-ilmu adalah khobar. Khobar jadi al-masna. Jadi biar kalau kita coba rasa-rasakan ya, kita coba terjemahkan ya. Persoalan yang pertama, yaitu al-ilmu. Nah, ya kalau kita coba rasa-rasakan ya, dengan perasaan yang halus ya, kita rasa-rasakan eh, apa masalah yang pertama. Ini kan awal kalimat. Nah, kita menunggu nih, apa masalah yang pertama? Al-ilmu. Nah, ini al-ilmu adalah khobarnya. Ya, menjelaskan tadi masalah yang pertama. Karena kita ini udah bilang nih, misalnya saya mau bilang sama Pak Dahlon, saya punya masalah. Nah, kira-kira Pak Dahlon bakal menunggu nggak? Apa sih masalah yang mau saya ucapkan? Ya nggak? Halo Pak Dahlon tidur atau gimana? Iya ya, mic-nya kami Nah, Ustaz. Ya. nah, jadi oleh karena itu, eh
Tes, tes, tes dulu. Nah, oleh karena itu kita bisa husnudzon dia adalah khobar, bukan mubtada gitu. Tapi nanti se, 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 apa ya? Seiring kita makin banyak membaca, kita akan menemukan hal-hal yang menakjubkan tentang khobar. Bisa jadi khobar itu nggak satu kata, malah satu kalimat khobarnya. Nah, itu memang sudah agak expert ya. Yang insya Allah akan kita jumpai yang Tat, demikian. bisa satu pertanyaan lagi nggak, Tat? Silakan, Bapak siapa ini? Agung, Pak. Tat. Pak Agung, silakan. Ya, di kata ma'rifatu di ini Islami. Ma'rifatu di situ kan kedudukannya sebagai mudhof ya, Tat ya. Apakah dalam satu kalimat itu eh, me- eh, kalimat yang dekat itu bisa ada dua mudhof? Koreksi jika saya salah tadi. Di ini di sini ini kedudukannya sebagai mudhofun ilai dan juga mudhof. Benar nggak, Tat? Ya, betul. Nah, gini. Jadi gini, bukan hal yang mustahil ya. Bukan hal yang mustahil dalam satu kata itu dia punya dua jabatan. Rangkap ya, kerjaannya. Ibarat kata kayak Pak Luhut ya, dia menteri keuangan apa, investasi, tapi dia juga apa gitu ya, asisten apa gitu. Nah, sama dalam Yahoo juga sama. Sangat biasa sebuah kata itu dia apa, rangkap jabatan. Dia apa, rangkap jabatan. Nah, contoh gini, eh kata din dia adalah mudhofun ilaih jadi ma'rifah. Nah, tapi di saat yang bersamaan dia adalah mudhof atas si al-Islam. Nah, dia ngerangkap. Nanti ada pertanyaan loh. Kalau dia mudhofun ilaih kok gak ada alif lam ya? Nah, itu ada pembahasan lagi ntar. Kalau kita bahas sekarang panjang sampai subuh kayaknya. Gitu. Oke Pak, seperti ini Iya, Tat. Tahan, Pak Tat. Pak Abu Jazakallahu khairan, Laksono Tat. ya. Ini kayak nama hakim ya, hakim MA ya. Abu Laksono, Masya Allah. Atau hakim, Mbak? Bukan, Tat. Bukan ya. Aduh, kalau hakim mana agak takut. Baik, ada lagi? Sebelum akhiri, Halo, Ustaz. Ini soal, Ustaz. Pak siapa ini? Wisesa, Ustaz. Oke, Pak Wisesa, silakan. Ini, Ustaz, sebenarnya bukan di dalam materi ini. Ini kan tadi materi kan tentang marfuat dan majurat kebanyakan. Nah, itu alhamdulillah saya baca buku Ustaz tuh masih nyambung, Ustaz. Nah, yang ketika mansubat ini Ustaz pas ana baca tuh pusing saya baca Nah, sendiri tuh. memang bab paling rumit adalah mansubat. Nah, Bab itu yang ada paling rumit adalah rekomendasi nggak, mansubat. Ustaz? Channel YouTube Itu atau itu mansubat ini? banyak banget pembahasannya mansubat itu banyak banget. Ada bahkan kadang kita sering kebalik-balik. Ya, dalam mansubat itu salah satunya maf'ul. Maf'ulnya juga banyak. Maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul li'ajlih. Banyak. Memang agak butuh effort yang agak banyak ya. Tapi gak apa. Kalau kita sering latihan kayak gini, sensitivitas kita apa ya? Terlatih gitu loh. Nah, ini eh saran saya nikmati aja perjalanan kita ini baca kitab ini. Semoga sensitivitas kita terlatih. Karena Eropa ini sebenarnya cuma masalah sensitivitas saja. Seberapa sensitif kita dalam menerka harokatnya. Gitu. Paham, Ustaz, jazakallah khairan. Bahkan saya dapat ya cerita penutup ya, dapat cerita dari teman saya di Fakultas Lugah di PIA gitu ya. Dia cerita Ustadz Ustadz Budian Sah ya, dosen di PIA itu pernah berdebat masalah i'rab kalau nggak salah dengan Syekh Bin Baz atau Syekh Fauzan ya. Saya lupa. Mungkin Syekh Fauzan kan ya, saya lupa juga. Dan ada kulihal atau Seutsaimin ya, Seutsaimin kayaknya. Lalu Seutsaimin menyalahkan beliau. Lalu kemudian setelah berlalu waktu yang lama, ya Seutsaimin mengoreksi jawaban beliau dan membenarkan Ustadz Budiansah, Hafizahullah. Yang mau saya katakan apa? Selevelnya Seutsaimin aja bisa
bisa mengoreksi jawaban i'rabnya. Paham nggak konteksnya, teman-teman? Jadi Paham, Ustaz, paham. i'rab ini eh, tidak menutup kemungkinan kita bakal salah dan kita bakal bisa mengoreksi i'rab kita. Dan ini biasa terjadi untuk hal-hal yang sudah agak mendalam i'rabnya, gitu. Makanya kalau teman-teman lihat beberapa kitab i'rab terhadap ayat Al-Quran pasti banyak khilafnya. Soalnya itu udah agak rumit i'rabnya, gitu. Oke ya, ada lagi? Terakhir, satu yang terakhir. Nggak ada? Oke. Kita akhiri kelas kita pada malam hari ini ya. Saya sangat senang sekali ya kalau kita bisa semangat gitu ya. Tetap dijaga semangatnya. Insya Allah kita berjumpa lagi ya pada pekan depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.